Oke, berarti harganya ratusan juta dong ya? Iya, Iya. benar dong. Kan ada inkubasinya selama 6 bulan. Dan itu gratis kan? Gratis dong bagi yang menang juara 1, 2, dan 3. Selamat datang di TikTok Trilogi Collaboration Talk. Oh gimana tuh? Oh gitu. Datang kita. Kenapa tuh gini? Apa? Kenapa tuh Kan gini? trilogi. Oh. Terus kita silakan terbang, biar kita selalu tetap flying high. Oh, Kalau karena kita nggak suka di bawah, kita suka di atas. selalu teratas ya. Coba Frida mau contohin? Atau mau coba? Ini Bareng-bareng. ritual untuk setiap bintang tamu itu harus mencoba Hmm. hand sign kita seperti itu. Oke. Coba. Lupa yang ngelit sekarang. Iya. Oke, ya. Selamat datang di TikTok Trilogi Collaboration Talk. Sebelum Agak malu ya? Iya, agak-agak Dari pertama ke episode sekarang hanya lama-lama berkurang. ya Bapak tahu kan berarti kenapa? Iya. Sajiannya kurang. Sajinya kurang. Kopinya kurang kental, Pak, sama kurang kembang tuh situ. Iya. Oke, Frida. Ya. Kamu anaknya ini ya, bebas ya? Bebas gimana tuh? Frida. Oh. Iya. Frida, Frida. Oh. Iya. Frida, kamu anaknya Jumat ya? Enggak, aku lahir hari Kamis. Friday. Iya. Frida, kamu anaknya agak hedon ya? Kenapa? Itu tasnya Frida. Oh. Prada. Oke, di sini ada Frida dan di balik layar ada Rehan. Ya. Coba Rehan dengar suaranya, ucapkan kata-kata gitu supaya kedengaran. Oke, halo semuanya. Oh, kedengaran kan? Kedengaran kok. Jadi nanti Salam-salam mungkin buat orang tua di rumah, buat keluarga gitu. Kayak di TV itu. Oke. Oke, jadi Rehan sama Frida ini mahasiswa dengan Trilogi. Betul, Pak. Pastinya. Ya, pastinya. Karena yang diundang di sini adalah mahasiswa trilogi. Iya. Karena di TikTok, trilogi collaboration talk. Jadi semuanya berkolaborasi di Trilogi. Mulai dari mahasiswa, Dosen, dosen, tenaga pendidikan, alumni. semua bukan seluruh sivitas akademika Universitas Trilogi. Betul. Nah, sekarang nih Bang, Apa kita tuh? ada mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Human. Humanidaya. Oke. Frida, Frida Ya. di sini apa nih? Akuntansi, manajemen? Akuntansi. Akuntansi. Kalau boleh tahu nih, kenapa harus akuntansi sih yang dipilih di sini? Karena emang dari SMK udah akuntansi. Oh, SMK-nya. Dua Linear, SMK. linear. Iya. Iya. Jadi terusin aja lah daripada Terusin. sayang ilmunya. Tapi kan rata-rata orang bosen ya. Aduh, gue SMK akuntansi, kuliah akuntansi lagi. Iya lagi, pasti banyak yang kayak gitu tuh. Biasanya Temen gue, iya. Tapi kenapa Frida nggak bosen gitu? Ya mungkin ada ketertarikan juga sih di akuntansi. Kayak Hmm. seru ya ngitung-ngitung Oke. walaupun nggak ada. Walaupun uangnya nggak ada, Iya. gitu ya. Yang penting angkanya ada. Iya, yang penting angkanya ada. Jadi ingin mendalami ya. Mm-mm. Tapi gue tahu kan kenapa dia nggak bosan. Apa tuh? Karena dia memegang prinsip bosan itu pasti, Hmm. tapi jangan saling meninggalkan. Ya, curhat bapak. Cukup cukup. Kayak nama jalan di Bukit Duri. Apa? Kemarin kita tuh. Cukuruk gitu. Cukup. Oh, cukuruk. Gitu. Oke, Frida. Merasa pusing nggak sih ngitung-ngitung di akuntansi itu? Pusing sih. sebenarnya. Pusing. Tapi pusingnya itu nikmat gitu ya. Ya, pusingnya tuh ada enak-enaknya gitu loh. Oke. Beda nggak hitungan akuntansi dan hitungan matematika? Beda sih. Beda. Beda. Karena kalau di akuntansi kan pasti kita juga nganalisis angkanya dari mana. Kalau matematika kan ada rumusnya. Tadi juga sebenarnya ada sih rumusnya. Ada kan akuntansi Ada, rumusnya? ya. Oke. Lebih kayak menganalisis lagi sih kalau akuntansi itu angkanya. Oke.
mungkin lebih spesifik kalau pemahaman gue ya. Akuntansi lebih ke uang gitu kan. Benar nggak? Iya, betul. Kalau matematika kan bisa umum gitu kan, bisa Iya. hitung-hitungan apa aja Ada segala juga. macam. Excel, Uang. Nah, Excel. kayak gitu. Apa? Rumus Excel. Excel akuntansi. Itu IT Pak, atau Oh, TIK iya. kalau di SMA ya. Oh, iya TIK. Excel itu TIK. Benar. Nah berarti kalau di akuntansi itu harus punya ketelitian yang tinggi ya. Apalagi Iya. kalau misalkan udah bikin laporan laba rugi misalkan, itu harus balance harus sama Iya, ya. balance. Oke. Nah yang kesel kan udah bikin panjang-panjang nih dari jurnal, pas di bawah ternyata beda. Beda. Begininya. Iya, pernah ngerasain kayak gitu Pernah. Pak? Sering. Oke, gue mau nanya juga nih, nggak tahu ini bener apa enggak ya? Dulu kan kebetulan gue SMA IPS, Oh, ada akuntansinya dikit. ada akuntansi, dulu kelas 10 ya ekonomi, tapi udah kelas 11, 12 itu kan udah spesifik akuntansi kan. Nah, guru gue bilang waktu itu kalau nulis, misalkan pakai pulpen gitu ya, di buku besar gitu, itu nggak boleh pakai tipek. Oh, Nah, iya. itu bener apa enggak? Iya, itu. Tapi pas kuliah belum ada dengar kayak gitu sih, tapi pas zaman sekolah itu ngerasain banget gak boleh pakai tipek. Iya. Harus berarti Tapi kalau dari aturan akuntansinya itu gimana? Pembukuan pakai tipek atau harus dicoret aja atau harus gimana? dicoret aja sih biasanya. Oh, Tapi gitu. nggak tahu sih belum benernya kayak gimana ya. Hmm. Belum tahu kayak emang beneran nih. Gitu. Iya sih. Tapi kalau di perbankan kayak gitu Pak. Iya. Dulu kan gue sempat kerja di bank. Jadi kalau misalkan kita mau koreksi suatu hal, itu nggak boleh ditiktek, Oke. harus dicoret, diparaf. Nah, Jadi- kenapa jadi tuh? Alasannya kenapa tuh? biar tahu, maksudnya apa yang kita ganti, apa yang salah, Oke. terus kenapa diganti dan itu benar oleh kita yang mengganti. Jadi kelihatan historinya Kelihatan gitu ya? historinya, Iya. gitu. Jadi nggak kayak WhatsApp ya bisa dihapus, hapus Iya. chat semua kan? Apalagi bisa diarsipkan kan, Iya. kalau lagi ketemu yang lain. Apalagi bisa diduplikat WhatsApp ini ya. Pakai apa dulu? BG, WhatsApp GB. GB. Dulu WhatsApp GB. Gua nggak pakai kayak gitu. Bapak kan handphone yang banyak, jadi WhatsAppnya nggak perlu banyak di HP. Kayak supir pantura. Berarti Kak Adit Hah? kerja di bank berarti waktu itu apa pas sekolah atau kuliahnya? Enggak, pas baru lahir. Oh, langsung langsung tuh langsung pakai di seragam bank. BCA gitu. Oh, Enggak, jadi dulu terus ketika lulus dari dulu kan Stekpin namanya. Oh, iya. Terus dari sini itu kebetulan dapat kesempatan kerja di salah satu bank BUMN. Nah, sebut saja Bank Mandiri. Sebut. Pada itu sebagai back office salah satu adalah untuk menghandle seluruh laporan keuangan di cabang. Gitu. Jadi kalau misalkan tiap akhir hari itu kita nyetak laporan keuangan pada hari itu, terus nanti dianalisa tuh. Hari ini gampangnya ya. Hari ini labanya berapa atau jumlah transfernya berapa. Nah, itu dari situ. Gitu. Nah nih pertanyaan gue yang masih ganjel sampai sekarang nih. Apa tuh? Duit kan wangi ya? Iya. Nah, pasti khas wanginya. Iya. Parfumnya apa? Malaikat subuh. Iya ya. Karena uang itu baunya khas loh. Punya ciri khas bau uang. Benar-benar kan? Kalau mungkin ini tuh didengar oleh apa, ada bakaran di sana terus nanti didengar oleh Gucci dan mungkin mereka punya ide untuk Inspirasi, bikin ya. parfum wangi uang ya. Bisa jadi. Oke, balik lagi ke Brida ya. Kita mau dilanjutin nih. Enggak. Itu udah saya lempar ini, udah saya lempar. Rambut panjang banget. Ya Brida, balik lagi ke akuntansi tadi ya. Berarti tugas banyak dong Ya, lumayan banyak. di apa mata kuliah. Mata kuliahnya, Mata kuliah ya, akuntansi spesifiknya ya. Mm-mm. Pasti setiap hari hampir ada tugas. Iya, pasti hampir ada tugas. Itu gimana tuh mengatur waktunya untuk ngerjain tugas, mungkin punya kegiatan juga di luar. Apa misalkan wah udah mau besok nih tugasnya deadline-nya, udah tanggal aja deh, mepet-mepet baru ngerjain atau gimana? SKS. Nah, Sistem kebut semalam gitu. satu kayak gimana? Kalau teknik dari lu sendiri? Kalau lagi sebenarnya tergantung mood ya, cewek. Jadi tergantung mood banget. Kalau mood lagi rajin nih, bisanya kelar matkul itu udah bisa langsung dikerjain. Iya. Itu kalau mood lagi bagus banget. Kalau udah lagi emang mood jelek dan lagi mager gitu, ya kadang SKS. Oke.
Mut-mutan. mut-mutan. Mut-mutan berarti emang harus ada mood boosternya nih. Iya. Itu gue biasa kalau duduk kelamaan mut-mutan kayak gue Kesemutan. Dan gue kalau habis diinjekin pinggang gue jadi mut-mutan. Mut-mutan. Newton. Iya. Nah, Agak susah ya untuk baliknya ya. Gue tadi. Nah, Frida, ada nggak bedanya jadi mahasiswa akuntansi sama jadi pelajar akuntansi di sekolah? ada sih pasti, ada banget. Kalau kita jadi pelajar itu kan masih dibimbing, makanya ya saat ini juga dibimbing sih. Di situ dong dipotret, dibimbing. Bimbing bukan dibimbing. Buat sambal enak tua. Bimbing. Apa? Bimbing. Kenapa? Buat sambal. Buat apa bimbing? Mim sayur. Apa? Itu bimbing yang saya tuh. Blimbing? Iya bimbing. Iya. Oh yang kecil-kecil. Iya itu. Temennya tanya dong. Buah apa ya? Tanya apa nih? Bebas kan? Oh, bebas. Kita nggak Rehan ditemenin Sogi. Iya. Nah, Rehan selalu bersupport dan mendoakan Frida dari belakang. Jelas itu. Oh kan, apakah itu jadi sebuah pengakuan di sini? Oke, silakan Bapak silakan. Iya, nggak tadi gue menarik gitu ya. Di tengah kesibukannya gitu kan. Sebagai mahasiswa apalagi di tengah-tengah menjelang lulusan ya, 2 tahun kan. Iya. Insya Allah. Separuh lagi kan lulusnya ya. Amin. Amin. Gitu kan. Nah, terus juga ada kesibukan tugas, terus ada kesibukan mungkin di luar kampus lagi. Betul. Terus mungkin ada tugas-tugas dari kampus lagi kayak gitu. Tadi kan udah dibagikan, coba dijelaskan sedikit urutannya perempuan gitu Iya. kan, di bold gitu kan perempuan. Tapi nggak emang seperti itu perempuan? Apa semuanya? Kayaknya enggak. Enggak kan? Ya semua sih. Jadi tergantung dari Oh, Kok ketawa? lirikan itu beda. Enggak, kan gue lirik, lo mau ngomong apa lagi gitu. Masalahnya jangan bawa gender di sini, Pak. Oh, enggak, tadi kan dia dulu nih mulai. Oh, iya, benar-benar. Nah, oke Frida. Tapi kalau lo di Trilogi nih sebagai mahasiswa, ada nggak mata kuliah yang favorit gitu di akuntansi? Ya kayaknya, wah ini gila, ini gua banget, ini sih easy parah nih, kacau gitu. tapi takut ya sebut di sini nanti dosennya nonton kayak wah kamu katanya suka ini, tapi digituin. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau apa sih? Ian suka akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Lebih suka akuntansi keuangan. Lo ada lagi mungkin yang lain? Apa ya? Terus. Dikit lagi. Bisa. Yang depannya T itu. Mungkin yang lagi seru banget sekarang tuh mata kuliah teknososiopreneur. Seru banget ya, oke ya. Iya. Mata Lagi kuliah seru-seru banget. Teknososiopreneur. Prenar. Oke, mungkin bagi beberapa orang nih belum tahu nih apa sih mata kuliah itu tuh. Bisa dijelasin nggak sedikit ke para 10 juta subscriber kita? Namanya aja udah teknososiopreneur ya Kak. Teknososiopreneur gabungan dari teknologi, terus sosio dan Trainer. ya entrepreneur. Ya. Tuh. Jadi kayak gabungan apa? 3 kata ya. Ya, kewirausahaan yang menggunakan teknologi tapi harus ada dampak positifnya nih bagi sosial tuh. Wah, Keren sekali itu. itu maknanya sangat-sangat Mendalam. mendalam banget. Dan jiwa sosialnya tinggi. Mas. Tinggi lah. Karena berpengaruh dengan lingkungan sekitar, Iya. lingkungan sosial. Jadi apapun yang dilakukan di kegiatan teknososiopreneur ini pastinya berdampak untuk Iya. masyarakat luas gitu. Betul sekali. Nanti harapannya akan menjadi entrepreneur yang bukan cuma bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tapi untuk berdampak baik kepada lingkungan sekitar. Iya. Oh, Menuju Indonesia Emas 2045. visi misi trilogi ya. Iya. Gitu. Oke, jadi dapil mana Bu? Oh enggak ya? Mirip spanduk yang itu keluar. Kira aja ya. Kan Ibu Haja siapa itu ya? Ibu Haja Frida. Oh. Sama sih udah mendukung ya nama-nama itu udah makin hadir. Oke, jadi tadi teknososiopreneur ya? Iya. Itu mata kuliahnya ngapain aja? Belajarnya, kegiatannya. Kebetulan kalau aku di semester ini kan kelas tekno itu lanjutan. Sebelumnya tuh udah ada kelas tekno sosiopreneur, kalau yang sekarang praktik tekno sosiopreneur. Berarti ada 2? Iya. Oh, oke. Di semester lalu tuh kayak kita buat
ide bisnis. Kayak kita ya bikin ide bisnis. Oke. Namun pas kita semester lalu tuh masih kayak udah kita bikin konsepnya gimana, cara ngejalaninnya gimana, dampak positifnya sosial gimana, itu pada saat semester lalu. Karena sekarang praktik techno-socialpreneur namanya aja udah praktek kan. Nah, jadi kita udah tahu kan bisnis kita tuh apa, kita langsung menyalurkan apa, langsung praktek ya, langsung jualnya, langsung promosi atau gimana. Di semester berapa Pemasarannya. ya, Frida? Sekarang semester 5. Oke, prakteknya di semester 5, Iya, sebelumnya entrepreneurnya di semester 4. 4. Konsep-konsepnya. Nah itulah warna hebatnya trilogi tuh. Jadi nggak cuma soal teori aja yang diajarkan dengan baik, tapi langsung dipraktekkan. Karena sesuai dengan tagline trilogi. Iya. Techno-socialpreneur, Entrepreneur. kolaborasi, Ya. dan Kemandiri ya. Oke, mantap sekali. mereka boleh mungkin kalau mau nyumbang apa gitu. Itu kita menjual Iya. sponsor. Kalian yang mau sponsor. Iya. Nah, Frida, atau Rehan deh, Nah, dengaran suaranya? jadi Rehan nyender dulu udah kayak tape lu udah. Iya, lemes. Lemes gitu. Sampai udah matang ya. Iya. Kitanya ini langsung semangat. Langsung tegak. Apa? Tegas. Oh, langsung tegak, tegas. Tadi kan katanya deh. Oh iya, betul. Ngomong gitu ya. Iya, langsung tegas. Tegak. Tegak apa tegas? Tegak. Langsung tegak, bukan tegak. Yang udah nyaman, Lurus. yang udah Gitu. nyaman. Ya, Rehan di satu mata kuliah dengan Frida juga ya? Iya, satu mata kuliah di Techno-socialpreneur. Techno-socialpreneur juga. Nah, Rehan dalam apa mata kuliah Techno-socialpreneur Iya. itu dalam waktu dekat ada kegiatan apa sih? Nih, yang dalam waktu dekat sih ada kegiatan pitching festival. Jadi kita mengadakan kompetisi pitching antara SMA dan universitas. Jadi ada dua kategori, yaitu kategori SMA atau SMK dan kategori universitas. Oke, jadi pitching ya? Iya, pitching. Jadi lomba ide bisnis tuh. Jadi tim-tim SMA, anak-anak SMA tuh bisa lomba tuh ide bisnis apa yang bakal mereka sampaikan di lomba tersebut. Berarti ini prakteknya langsung ya? Iya, ini praktek. Sebenarnya, oke. Itu bakal seru banget nanti di sana. Pasti gitu. Pitching. Lo tau ada dokter lo apa? Ayo lanjutin dulu. Tadi mau praktekin tuh. Coba. Aku baca. Oke, jadi lomba ya, praktek lomba antar universitas, antar SMA juga, Iya. dan juga Antar warga. Iya. Warga dari luar Iya, trilogi, iya, bener. iya. Betul ya. Nah, menariknya apa sih di kegiatan Di pitching competition. pitching competition Competition ini ya namanya. Pitching competition ya, betul ya. Ya. Sebenarnya acara ini kan acara tahunan juga. Namun sebelumnya itu namanya Techno Day. Techno Day, oke. Ya. Nah, sekarang di tahun ini Techno Day-nya itu yang kayak Rehan bilang ada pitchingnya. Techno Day itu sebelumnya itu ada pameran, ada bazar-bazar di Universitas Trilogi. Sekarang ada pitchingnya. Oke, berarti boleh dibilang pitching ini pertama kali ya, baru ya? Betul. Di acara Techno. Jadi ini rangkaian acara Techno Day. Iya. pertama Pertama jangan lupa kasih cendol kan? Iya. Tahu nggak? enggak Enggak. Kan ketahuan kan akan. Tahu tapi? Kaskus ya. Ah, gitu. Ya, akhirnya ada Akhirnya. Terima kasih kan. kayak gitu ya. Jadi nanti ada cendol di Techno Day. Enggak dong, enggak. Tapi boleh kalau ada yang punya ide bisnis cendol? Iya. Oh, mungkin cendol ada variasi lain. Nah, Cendol dawet. Tagih-tagih. Nanti so gitu ya. oke, jadi itu ya. Jadi menariknya di sini ada pitchingnya. Ada pitching. Baru Iya. pertama kali. Pertama. Oke, berarti untuk pesertanya ini hanya di Jakarta, di SMA, SMP dan Iya. kampusnya, atau bisa dari luar Jakarta? Di luar Jakarta juga bisa. Luar Jakarta juga bisa ya? Nasional tingkatnya. Nasional. Oh, Iya, berarti kita tingkat nasional. nasional. Oh, berarti ini lombanya nasional nih? Nasional Iya. dong. Betul. Berarti ini pengalaman banget nih buat teman-teman SMA Iya. gitu kan. Kalau mau ikut, kapan lagi mau ikut Kapan lagi? lagi, Tingkat ya. nasional. Langsung bersaingnya dengan tingkat nasional, Bang. Ntar kita di pitching gitu kan sama apa istilahnya di sini dosen sebagai apa juri atau Juri. Oh, Juri. juri-juri yang berkompeten. Betul. Iya. Gitu. Pastinya. Nah, berarti untuk pesertanya nih, itu tadi kan udah sempat sebut nih, SMA, Iya. SMK itu sebenarnya siapa? Ada nggak sih kayak rentang usianya kah? Atau dia harus anak SMA kah? Atau Kelas gimana? berapa, Kelas gitu. berapa? Mungkin kalau yang univ mau di
Jo? Yang UNIF dulu. Oke. Kalau yang UNIF tuh yang penting dia Bisa dalam kasih mikrofonnya? kalau yang UNIF dia dalam satu kampus yang sama. Jadi harus kampus yang sama, mau beda prodi atau jurusan itu bebas, yang penting dalam satu kampus yang sama. Maksudnya satu tim? Satu tim, Satu ya, kampus yang sama? satu tim harus satu kampus yang sama. Oke. Terdiri dari 3 peserta loh. Nanti Oke. satu tim, jadi membangun membangun kerjasama yang baik tuh antar tim untuk bisa ikut lomba dan memenangkannya gitu. Oke, berarti kategori yang pertama itu adalah kategori universitas. Iya. Ternyata terdiri dari 3 orang, Tiga dalam orang, satu satu kampus tim. yang sama. Iya, iya. Ya, di satu tim ini 3 orang dari satu universitas yang sama. Iya, benar. Kampusnya boleh dari manapun. Iya, boleh dari Selama nasional, Indonesia ya? se-Indonesia, dari Jawa, Sumatera atau daerah mana aja di Indonesia. Jadi tingkat nasional bisa daftarkan langsung Oke. untuk bikin festival Bikin, ya ya. di tingkat universitas. Tapi kalau misalkan ada teman-teman kita yang dari Malaysia mau ikutan itu gimana? Halo teman-teman di Sarawak, Sabah. Udah boleh banget itu kalau Boleh. mau ikutan. Boleh, ya. Kita terbuka banget tuh. Iya. Jadi kita bersaingnya kompetitifnya lebih luas. Lebih luas lagi. Itu tadi yang unik. Unik. Yang unik benar. Yang unik. Nah, SMA-nya Coba Iya. SMA-nya? Kalau SMA SMK juga sebenarnya sama, terdiri dari satu tim 3 kelompok, 3 orang. Itu tingkat nasional dengan yang intinya pastinya dia satu sekolah yang sama, SMA, SMK ataupun kita juga kategori sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Ya. Oke. Berarti ini akan bersaing dengan sesama sekolah luar biasa kah atau mereka akan berada di ground yang sama dengan SMA? ya, ground. Oke. Oke. Menarik ya. Menarik, menarik. Berarti teman-teman di SLB pun punya Iya, kesempatan boleh, yang sama gitu kesempatan. dengan teman-teman yang lain. Iya. Nah, kalau dari apa yang dilombakan ini, apa sih perbedaannya antara tingkat UNIF dan dengan tingkat SMA SMK? Oke, mungkin Itu mungkin boleh ya. apa kalau mau diminum? Kalau UNIF itu tuh mereka satu timnya bawa produknya atau prototipenya. Ya benar. Dia bakal bawa prototype kalau di UNIF perbedaannya. Kalau- Perbedaan paling Oh, mendasar. produk. Iya, benar, itu lebih ya. mendasar sih. Kalau yang SMA SMK hanya membawa posternya aja sih Iya. dia. Ide bisnisnya lebih tepatnya. Oh, idenya dituangkan dalam Iya, poster. poster. Poster dan ada makalah itu nggak sih? Makalah. Proposal. Proposal, iya. Iya. Maksudnya proposalnya, proposal bisnis. Jadi ide Oke. bisnisnya dituangin dalam itu. Perbedaan dasarnya ya, kalau di universitas dia ada prototipenya, ada produk nyatanya. Oke. Nanti perbedaannya di situ. Oke, berarti kalau misalkan SMK dia nggak cuma sih, dia adalah poster, terus tadi ada proposalnya Iya. yang mencakup seluruh ide bisnis dia yang Iya. akan ditampilkan atau yang akan dilombakan. Tapi kalau yang UNIF itu harus bawa prototipenya. Iya, benar. Gitu. Misalkan tadi gua mau bisnis cendol ya, gua bawa Iya, cendolnya. iya, benar. benar. Iya. Kalau yang UNIF, Iya, tapi iya. kalau yang SMA hanya tertuang di dalam bentuk Poster. proposal dan posternya. Iya, benar. Nah, untuk yang poster itu hanya gambar atau infografis bentuknya? Infografis. Infografis ya. Bentuknya ini ya. Bukan misalkan kayak Adi tadi buat cendol, berarti gambar Gambar cendolnya cendolnya aja. aja bukan, Enggak, bukan. gitu. Ada penjelasannya di dalam Oh, posternya. oke. Oke, berarti apa ya, desain juga nanti akan dinilai. Iya, desain. Betul ya. Terus keakuratan informasi juga akan dinilai di situ ya. Seru. Nah, hadiahnya nih. Mungkin pada penasaran nih yang menonton, berapa sih hadiahnya dan apa sih sebenarnya nanti yang akan didapat untuk para peserta nanti yang akan ikut dan yang menjadi juara gitu. Itu yang tunggu-tunggu Itu yang tunggu-tunggu. Wih. Nah, Mungkin untuk yang menarik banget nih di SMA SMK, itu tuh yang menang pasti dapat uang tunai, ada saldo berupa saldo juga. Selain uang tunai kita dapat saldo. Terus yang lebih menarik dia bakal dapat beasiswa di Universitas Trilogi. oh. Dan uang tunainya berapa juta? Ya. Total. Total Puluhan juta, ratusan juta. puluhan juta. Wah, Puluhan puluhan juta. Aduh, beli apa nih? Beli iPhone nih ya. Di motor nih. Itu buat modal usahanya bisa. Iya, Dia benar. mah bisnisnya berkelanjutan. Oh gitu, oke. Iya. Jadi ngomong berkelanjutan, misalkan nih sudah selesai acaranya, gitu Iya. ya. Itu akan ada pendampingan apa dilepas gitu aja udah dikasih uang tunai juara selesai.
ada pendampingan dari Oke. ada di Inbistro, yaitu inkubasi bisnis trilogi. Oh. Jadi nanti didampingi sama Inbistro untuk inkubasi selama 6 bulan. Itu sebesar, kalau kita hitung-hitung biayanya itu sebesar 135 juta. Oh. Oke, berarti dia ratusan juta dong ya? Iya, Ya. benar dong. Kan ada inkubasinya selama 6 bulan. Dan itu gratis kan? Gratis dong bagi yang menang juara 1, 2, dan 3. Karena memang setahu gua pendampingan bisnis itu mahal sebetulnya. Hmm. Karena kan mulai dari dia ide, terus nanti gagasannya nanti kita asah juga. Iya, Terus pada saat betul. proses pelaksanaannya sampai nanti posnya itu kan akan terus dikawal. Iya. Jadi nanti harapannya ketika dia sudah selesai masa inkubasi itu menjadi sebuah bisnis yang mandiri dan bisa berdiri sendiri gitu ya. Tentunya dengan orang-orang yang udah ahli di bidangnya Oke. di bisnis. Dengan para profesional di bidangnya. Nah, dengan ahli udah. Nah, ngomongin mengenai produk yang akan tampilkan nih, itu ada batasan produknya nggak? Harus ini produknya, yang ini nggak boleh. Ada nggak? Enggak sih kalau untuk produknya, karena kita sekreatif mungkin dengan menyesuaikan dengan yang tema. Kebetulan udah ada di poster dan di booklet yang kita kirimkan gitu. Jadi udah lengkap di sana untuk penjelasan semuanya. Nah berarti ada temanya nih ya. Iya, Nah, betul. Oh iya, temanya apa? Apa aja tuh? Temanya. Tadi tuh. Temanya terus kalau untuk tema secara besar itu ada techno-socialpreneur yang pertama, tapi ada temanya itu sosial teknologi innovation, yaitu Sustainable. sustainable. Di situ ada creativity and innovation, value asset in the business world, use them to set yourself apart. Jadi kayak ada tema tentang bisnis yang keberlanjutan gitu. Karena sustain ya, Iya, sustainable ya. Lanjutan. Berkelanjutan. Terus ada apa lagi nih subtema yang nanti yang mungkin bisa dipilih lah gitu oleh para calon peserta? Tuh banyak sih. Ada beberapa subtema ya, Rehan? Iya, ada beberapa subtema untuk tingkat universitas dan SMA. Maksudnya ada digital innovation, betul ya? Iya, Ada itu. Ya, ada digital innovation, benar, ada inclusive business, ada circular economy, ada social entrepreneurship, dan sustainable technology solution. Wah, materinya menarik banget ya. Menarik Baru banget. sesuai dengan kebutuhan atau tantangan pada saat ini nih. Kenapa ketawa saya ngomong gitu? Nah, ada teman saya punya usaha rumput laut. Iya. Itu bisa nggak diikutin lomba pitching? Ada produknya udah ada. Gitu. Bisa banget. Nah, cuman harus sesuai dengan kategori dan ketentuannya, itu masih mahasiswa. Karena tingkat mahasiswa dan ada di tingkat SMA gitu. Soalnya memang Anak gue jadi mahasiswa. soalnya memang butuh arahan gitu. Iya. Karena kemarin tuh sempat pusing pengen pakai pesugihan gitu. Aduh. Terus juga pengen inovasi, dia pengen inovasi kan. Iya. Kan rumput laut biasanya kan dia rumputnya gitu-gitu aja gitu. Iya. Dia pengen ganti rumput yang lain. Iya, mungkin bisa dengan inovasi-inovasi yang Nah, itu. Iya. liar gitu ya, yang berbau teknologi. Iya. Tapi Apa tetap teknologi? dengan dampak positif Iya, sosial. harus dong. Oh, sosial. Kan gue pakai ganggang laut. Nah, kalau rumput laut kan itu berarti ngambilin dari laut kan? Merusak ekosistem dong berarti. Enggak, saya cuma jualin doang. Kalau tadi nggak, kira sampai nyelam nih. Gitu. Oke, banyak ya. Berarti memang bisa menjadi ajang teman-teman SMA ataupun universitas Iya. ini untuk mengembangkan idenya. Mungkin yang kayak selama itu pengen, aduh gue pengen punya bisnis deh, kayaknya gue mau jadi pengusaha deh. Nah inilah ajang yang tepat untuk dalam tanda kutip menguji ide-ide teman-teman semua. Kira-kira ide-ide itu bisa nggak nih untuk bersaing dengan ide-ide yang lain? Ada kayak tips ya? Nah, betul banget. Nah, Frida sama Rehan kan tentunya udah belajarnya mengenai kewirausahaan dong. Iya. Gitu. Apalagi Frida dari SMK kan. Iya. Nah, gimana sih cara menimbulkan ide bisnis gitu supaya berkembang terus? Karena kan kadang kita punya ide bisnis nih, cuma kita mager nih Iya. ngejalaninnya. Kayak gimana caranya? Menjalankan bisnis. Bisnis supaya ya paling tidak konsisten lah. Menurut Frida sendiri kayak gimana?
Atau mungkin Rehan boleh, silakan. Apa nih, gimana biar akhir bisnis mungkin sustainable ya? Iya, biar betul. Kalau menurut aku pribadi mungkin harus suka dengan bisnis bidangnya. Di bidang apa bisnisnya itu harus paham dulu, harus suka dulu. Jadi kalau udah suka pasti jalaninnya suka dan jalannya tuh gak ada beban gitu. Oke. Itu sih kalau dari saya. Ya harus suka dulu ya. Dasarnya tuh harus suka. Iya betul. Dan juga Karena harus- biar nggak berat menjalankannya. Jadi beban. Frida mungkin menambahkan? dari emang niat awalnya sih kayak konsisten aja dari kalau di awal udah niat terus suka jadi kan bakal terus juga berkelanjutan gitu bisnisnya. Berarti dari suka, niat, Iya. kan? Suka, niat. Iya. Nah tapi mungkin Frida punya kan ya, entah Frida atau Rehan, tips-tips ataupun mungkin bisa sebagai insight-insight buat teman-teman yang kalau dia tuh merasa Kak, sebenarnya gue ini pengen bisnis, cuma gue keterbatasan modal nih untuk memulai usahanya. Nah itu gimana solusinya? Atau mungkin ya Frida mungkin ada pengalaman, pernah dengar temennya atau mungkin dengar dari dosen, Nah, nah biar bisa di-sharing ke teman-teman di rumah nih. Mungkin kalau saat ini mending ikut acara kita. Bener banget karena ada hadiahnya. Iya. tuh. bener banget. Ada hadiah dari pelatihan inkubasinya. Betul. Karena kalau cuma sekedar konsep-konsep tanpa dicurahkan, diterapkan, Iya. itu kan sama aja bohong. Nggak Jangan di tahu. tempat tuh. Nah itu malah harus butuh dites nih kira-kira ide atau konsepnya nih bisa kan nih? Harus Mulai ada dari wadahnya. orang Ada lain. wadahnya. Nah, ya ini acara ini wadah. Acara ini Iya, pas pitching. banget di sini. Competition, pitching competition. Ini tanggal berapa acaranya kalau boleh tahu? Tanggal 4-5 Januari 2024. Oke, mungkin nanti kalau misalkan mau info lebih lanjut ataupun mau Kak, gue pengen tahu lebih detail nih tentang acara ini, itu bisa hubungin ke siapa nih? Kontak ke siapa? Kebetulan kita ada websitenya juga di bawah, sama nanti ada Instagramnya juga di bawah sini. Oke. Ada kontak personnya kan Kontak mungkin kalau mau langsung. Wah, boleh nanti di bawah sini ada nomornya. Oke, nanti Rehan atau Frida di bawah sini. dicatat ya. Yang mana-mana Frida? Rehan aja kalau gitu. Oh, jangan dong. Manajer. Manajer. Oh iya, benar, Manajer. 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 Tapi memang Pak, kalau lu sendiri Ya, punya nggak apa cita-cita mau punya bisnis apa gitu? ada. Gue cita-cita pengen bisnis kuliner. Iya. Karena bisnis kuliner tuh nggak ada matinya. Bener nggak, Frida? Betul. Ya kan? Karena ya kebutuhan, gitu kan? Mau sekecil apapun kuliner yang lo buat, pasti ada nanti. Selama Masuk. orang butuh makan kayaknya akan. Nah, itu. kuncinya itu. Makanya tentukan target pasarnya dulu siapa, Tuh. kan? Gitu. Kalau lu sendiri gimana dia? Ada niat? Gua sebenarnya punya niat untuk menjalankan bisnis. Nah itu tadi masalah adalah di ide. Kira-kira ide gue ini bisa nggak nih untuk bisa bersaing di pasar global? Nah, pasar makanya global ikut pitching pitching kompetisi ini. itu makanya. Gue sebenarnya pengen banget punya bisnis. Benar. Kalau Frida mungkin punya cita-cita mau punya bisnis apa gitu? Iya. Atau memang sudah ternyata sudah ada? Belum. Tapi waktu itu udah coba-coba pas kebetulan kelas tekno kemarin tuh udah coba-coba ide bisnisnya itu apa bucket health. Bucket bunga. Iya, bunga tapi isinya Oh. tuh snack-snack sehat. Oh. Snack Bayam. Iya, sayur, Sayur. tapi itu snack gitu. Itu snack ya? Iya, snack. Masuk untuk Oh, Iya. kayak Nyambung. rumput laut, keripik bayam, Iya. gitu-gitu kan. Hmm. Bisa dijual di Bandung satu juta. Iya, menarik ya. Rehan sendiri udah punya usaha sekarang atau baru sekedar konsep? Waktu itu pas SMA lumayan usaha baju sih, jadi kerjasama sama Baju. orang gimana caranya jualan baju gitu loh. Jadi Oke. karena aku suka banget desain, jadi ini tuh apa, jadi bisa bikin desain baju terus dijual ke teman-teman gitu. Pas Suka waktu- desainnya? Suka desain. Suka edit gitu. video nggak? Kalau video agak kurang sih, cuman lebih ke desain. Baru mau direkrut sama dia. Buat manjangin tangan video kita. Aduh, sampai sekarang Berat banget selesai. loh. Kita belum unlock skill tangan panjang Luffy nih lah. Iya. Oh gitu ya. Jadi
Kalau gue pikir ya, Ah. semua orang pasti punya ide atau konsep untuk berwirausaha. Betul. Tapi tergantung manusianya masing-masing, pribadi masing-masing mau mulai atau tidak, kayak gitu kan. Nah di trilogi ini atau melalui mata kuliah Teknosis Permanent ini itu adalah wadah yang tepat gitu kan bagi yang punya ide-ide bisnis tapi bingung gimana cara mulainya, Betul. gitu kan. Betul. Nah jadi bagi teman-teman semuanya yang punya ide bisnis tapi bingung, khususnya tingkat SMA sama kuliah, daftar aja langsung gitu. Dan juga selain itu kalian juga nanti akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan juga kesempatan untuk langsung di coaching atau langsung dibimbing. Bimbing 6 Langsung bulan. 6 bulan. Lama banget itu dia. Juga berawal dari ide akhirnya menjadi sebuah bisnis yang Berkelanjutan. sustain atau yang berkelanjutan sesuai dengan tadi salah satu tema di pitching. Benar-benar. Oke, Frida, mungkin ada pesan untuk teman-teman SMA, teman-teman kuliah, bagi yang ingin daftar di acara pitching competition. Silakan. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik SMA SMK yang tadi udah dibilang sama Kak Adit dan Kak Irfan, kalau punya ide kayak bingung nih mau mulai bisnis dari mana, kayak udah punya ide tapi takut mencoba, mungkin bisa banget langsung daftar di pitching competition kita. Terus karena kalau kalian nggak daftar, kalian nggak bisa mencoba nih apa sih tanggapan orang lain tentang ide bisnis kalian. Tuh. Jadi, Harus daftar sekarang. oke. Oke, itu dia kayaknya sudah sangat-sangat jelas Ya. informasi tentang pitching competition. Ya. Nanti kalau mau lebih jelas lagi langsung tinggal hubungi kontak yang ada di bawah ini, Betul. Instagram semua, langsung aja tanya, nggak perlu ragu, nggak perlu takut karena ini adalah kesempatan kamu buat Ya. bisa sukses. Betul banget. Tepatnya di dunia bisnis atau entrepreneurship. Betul. Dan jangan lupa kita tetap harus mendukung produk-produk dalam negeri, Dalam negeri. UMKM Indonesia. Seperti itu. Kita majukan UMKM Indonesia. Indonesia. Benar banget. Oke, jadi terima kasih buat Frida dan juga Rehan dan juga tentunya semua teman-teman panitia ya Iya. dari acara Techno Day khususnya di pitching competition. Pitching competition. Gitu. Dan juga semoga acara berjalan dengan lancar. Dan tentunya buat kalian nih mahasiswa Ya. SMA, SMK, MA sederajat, ini wajib ikut, wajib banget karena di sini banyak banget benefitnya. Betul. Selain kamu bisa dapat pengalaman, dapat hadiah berupa uang juga, dan bisa dapat pendampingan juga 6 bulan untuk ide bisnis kamu untuk yang menjadi juara. Betul. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan ini karena acara ini berlangsung selama 2 hari. Info lanjut ada di kolom deskripsi. Ya. Jangan lupa langsung hubungi kontak yang ada di bawah.